materi ini, kendalanya di mana kira-kira? Kalau kita lihat ya di beberapa publikasi ilmiah, itu banyak sekali penerapan metode SAW. Jadi saya bilang kuasai satu metode ini supaya para mahasiswa sekalian bisa siap ketika masuk dalam dunia tugas akhir maupun skripsi. Jadi pada saat skripsi ujian akhir itu nggak bingung mau judul apa ya, padahal tidak punya keahlian satupun misalnya. Dapat saya dari satu keahlian ini kuasai satu aja. Kalau yang lain misalnya tidak bisa ya nggak apa-apa. Tapi seyogyanya kalian banyak menguasai beberapa materi. Jadi mulai dari web programming Anda kuasai, mulai Android programming kalian juga kuasai, decision support system atau kecerdasan sistem pendukung keputusan ini juga harus Anda kuasai. Nah, mana Pak kira-kira yang bisa dipakai untuk tugas akhir atau bisa dipakai dalam dunia kerja? Seyogyanya seluruh mata kuliah itu bisa dipakai dalam seluruh mata kuliah. Seluruh mata kuliah itu bisa dipakai dalam dunia kerja. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa penerapan gitu ya, penerapan metode SAW ini banyak sekali, ada sekitar 140.000 ya judul publikasi tentang SAW, penerimaan beasiswa, terus ada siswa berprestasi, penentuan kenaikan jabatan, seleksi karyawan, menentukan atribut yang masuk pada kos, maka minimum XIJ dibagi XIJ tadi. Nah, ini adalah metode simple adequate wide, jadi proses nilai preferensi untuk mengambil nilai rankingan. Nah, ini adalah algoritmanya, tahapannya. Yang pertama sama dengan metode-metode yang lain, karena ini mata kuliah support system atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama yang harus ditentukan adalah kriteria dan alternatif. Apakah suara saya kedengaran? Dan Pak, kedengaran Pak, kedengaran. Ya, yang kedua adalah memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Yang ketiga, membuat matrik keputusan dan normalisasi. Dan yang keempat adalah melakukan rankingan berdasarkan nilai terbesar. Jadi ada 4 tahapan yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan, diselesaikan dengan metode SAW. Nah, ini tahapannya, ini kelebihannya, silakan nanti dibaca. Saya ambil satu contoh ya. Ambil satu contoh langsung penerapannya. Jadi ini adalah sebuah perusahaan akan melakukan proses rekrutmen tenaga kerja terhadap 5 calon pekerja. Ya, posisi yang mau diambil adalah operator mesin. Nah, yang pertama, kriteria pertama yang diminta adalah pengalaman kerja, pendidikan, usia, status perkawinan, dan alamat. Dan ini adalah calon yang akan dipilih. Berarti ini adalah kriterianya, ini adalah alternatifnya, jadi yang akan dinilai. Ya, jadi langkah pertama sudah selesai, penentuan kriteria dan alternatif keputusan. Oke, ini adalah cara yang pertama. Jadi ini adalah pertama. Yang kedua adalah kita menentukan mana kriteria yang masuk dalam benefit, mana kriteria yang masuk dalam cost. Ya, jadi di sini di contoh sudah diketahui bahwa
pengalaman kerja itu masuk pada benefit, pendidikan masuk benefit, dan usia masuk benefit. Sedangkan status perkawinan masuk pada kos, alamat masuk pada kos. Pak, pertanyaannya adalah kapan kriteria itu masuk benefit, kapan dia masuk kos? Logikanya begini, adik-adik para mahasiswa sekalian, kenapa pengalaman kerja itu masuk pada benefit? Maka ketika perusahaan memiliki calon pekerja yang memiliki pengalaman kerjanya banyak, pengalaman kerjanya ini semakin banyak, gitu ya, maka keuntungan bagi perusahaan. Berarti orang ini semakin ahli. Yang kedua, semakin tinggi pendidikannya, maka perusahaan semakin untung karena proses edukasinya semakin mudah. Yang ketiga, usianya semakin muda, maka perusahaan itu akan semakin baik dari sisi masa pensiunnya juga akan lama. Nah, sedangkan untuk yang kos, yang masuk kos adalah status perkawinan. Kenapa Pak status perkawinan masuk pada kos biaya? Jadi adik-adik sekalian, semakin banyak tanggungan keluarga, maka perusahaan semakin banyak harus membiayai, sehingga itu dianggap menjadi sebuah kos. Ya. Berikutnya alamatnya semakin jauh, artinya kalau dalam alamat itu pasti ada biaya perjalanan, terus biaya lain-lain. Nah, jadi untuk pengalaman kerja itu masuk pada benefit, pendidikan itu masuk pada benefit, usia itu masuk pada benefit. Nah, kalau masuk pada benefit, nanti rumus yang digunakan adalah ini. Nah, sedangkan yang masuk kos, rumus yang dipakai adalah ini. Ya, ini langkah kedua. Jadi menentukan kriterianya mana yang masuk benefit, mana yang masuk kos. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mencari nilai. Jadi berapa nilai pengalaman kerjanya, berapa pendidikannya, usianya sekarang berapa, dan seterusnya. Maka langkah ketiga adalah menentukan bobot. Nah, bobot ini. Siapa yang menentukan bobot ini? Saya ulangi. Siapa yang menentukan bobot ini? Yang menentukan bobot masing-masing kriteria ini adalah pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan. Halo? Iya Pak. Masih dengar? Iya Pak, masih kedengeran Pak. Ya, ini ada yang menentukan bobot ini adalah pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusannya? Pengambil keputusannya kalau dalam perusahaan itu biasanya adalah direktur atau personalia. Kalau di dalam sekolah itu adalah kepala sekolah, atau dalam instansi itu adalah pimpinan instansi tertentu. Ya, jadi dia menentukan di satu pengalaman kerja itu ya, pengalaman pendidikan itu dia tulis menjadi 20%. Ya, terus yang usia itu ditulis 2%, status perkawinan 15%, dan alamatnya juga 15%. Nah, jadi saya ulang, siapa yang menentukan bobot pada ini adalah pengambil keputusan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah memasuki perhitungan tadi. Jadi adik-adik sekalian, perhitungan tadi karena tadi kriterianya
adalah R1. R1 ini kalau dalam matrik ini adalah kriteria 1 pada alternatif 1. Disebut dengan R11. Nah, proses perhitungan R11 adalah berarti dia ada pada kriteria 1. Kriteria 1 tadi masuk pada benefit. Maka rumus yang dipakai adalah benefit. Berikutnya yang C2 juga masuk benefit, maka rumusnya adalah menggunakan rumus benefit. C3 tadi masuk benefit, maka rumusnya masuk benefit. Sedangkan di C4, kriteria keempat, itu masuk ke mana? Dia nanti, ini adalah R11 adalah kriteria 1 untuk 1. Berarti nilainya 0,5. Sedangkan R2 ini alternatif 2 pada kriteria 1. Nilainya adalah 0,8. Ya. Nah, begitu juga dengan R4 berarti alternatif keempat pada kriteria 1. Nah, dengan cara yang sama adik-adik dihitung. Berarti kalau C2 dia menggunakan rumus benefit. Kalau C3 dia pakai rumus benefit karena dia masuk pada benefit. Sedangkan C4 dia menggunakan rumus cost. Oke. Nah, untuk yang C5 juga masuk ke dalam cost. Nah, ini yang disebut dengan proses perhitungan. Ya, ini yang disebut dengan proses perhitungan matrik ternormalisasi sehingga hasilnya ini. C1 sudah didapat, C2, C3 dan seterusnya. Langkah kelima, ini adalah langkah keempat tadi, menghitung nilai pada masing-masing matrik. Maka langkah kelima adalah melakukan normalisasi. Nah, tadi yang ini dimasukkan ke dalam matrik hasilnya ini. Namanya hasil matrik normalisasi ini yang keempat. Nah, setelah itu adik-adik sekalian, setelah yang keempat, maka yang keempat tadi dikalikan dengan nilai bobot. Ini nanti tadi nilai bobot, terus ini adalah matrik yang sudah ternormalisasi, yang sudah dihitung. Nah, saya tanya sekarang pada siapa nih ya? ABD Holik yang menentukan bobot itu siapa, Holik? Yang menentukan bobot ini? Holik? Abdul Holik? Bisa mendengar? Atau dapat dari mana nilai bobot ini? Ahmad Subhan, dapat dari mana nilai bobot ini? Halo? Halo? Jawab nak. Apa mendengar syarat saya? Oke. Iya Pak. Tadi sholat Pak. Ya, ada yang bisa jawab dari mana nilai bobot ini? Mungkin dari pendukung keputusan. Saya Pak izin menjawab Pak. Ya, siapa? Salman Pak. Ya, silakan Salman. Kriteria bobot ini dihasilkan dari hasil dari suatu kriteria Pak. Jadi setelah kita mengisi hasil kriteria ada, maka dapat kita menyimpulkan bahwa
kriteria mempunyai bobot seperti itu. Oke, ya. Jadi saya ulangi bahwa yang menentukan bobot itu adalah si pengambil keputusan, ya. Iya, Pak. Jadi yang menentukan nilai bobot adalah pengambil keputusan. Pertanyaannya, siapa pengambil keputusan? Bisa direktur, ya, bisa kepala sekolah, atau bisa direksi atau kepala instansi. Jadi dia menentukan, saya pengen kriteria 1 bobotnya 0,3 atau 30%. Saya maunya C2 itu nilai bobotnya 20. Itu didapat dia yang mengisi, ya, bukan dari survei. Tapi nilai ini pertanyaannya berapa nilai pengalamannya si A. Contohnya kan gini cara bacanya. Pengalaman dari A1 ini nilainya 0,5. Nah, ini yang didapat dari survei. Jadi ini yang didapat dari survei, ya. Ini yang didapatkan dari survei penelitian, ya. Nah, kalau kita pengen mendapatkan data pengalaman, itu perlu kuesioner. Pengen tahu pendidikan, tinggal ngelihat berkas. Jadi ini diambil dari berkas perusahaan, ya. Dicek, nah itu bagus. Ada Martin dia. Susah. Dia mati kan? Dikali 0,745 dan seterusnya, sehingga didapatkanlah nilai ini. Nah, ini adalah nilai P-nya. Maka setelah kita buat ranking, mana nilai yang paling tertinggi? Nah, nilai paling tertinggi adalah 0,835 sama 0,732. Tadi kan yang mau diambil dua karya. Berarti yang memenangkan adalah Ilon Pratama sama siapa? Danu Nugraha. Berarti ini adalah pemenangnya. Jadi sudah didapat keputusannya siapa yang menjadi pemenang. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai P. P ini dapat dari mana? Ini rumusnya. Ini rumus P-nya. Nah, ini rumus P-nya. Jadi adik-adik sekalian bisa masukkan. Mana rumus perkalian matriknya tadi? Nih, kalau masuk benefit. Jadi saya ulangi, itu tahapan metode SAW. Cara yang pertama adalah menentukan kriterianya. Yang kedua adalah memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Yang ketiga adalah membuat matrik keputusan dan normalisasi. Ini didapat dari survei atau ada PI-nya berarti, ya, RIC-nya. Yang latihannya untuk kalian adalah, misalnya di sini ada sebuah institusi perguruan tinggi yang akan memilih satu karyawan, ya, yang akan dipromosikan sebagai laboratorium sistem informasi. Jadi ini kriterianya adalah ini
ini dan ini. Ini adalah calonnya yang akan dinilai. Bobotnya sudah kita tentukan, ya. Ya, yang memberikan bobot adalah si pengambil keputusan. Siapa kalau ini? Ya berarti kalau ini adalah rektornya. Karena pimpinan dari perguruan tingginya. Nah, dihitung berdasarkan SKW. Ada yang sudah nyoba? Ada? Ada yang sudah nyoba perhitungan SKW-nya? Baik, kalau tidak ada, saya akan kirim. Ini adalah contoh perhitungan dari SAW. Ya, sederhana sekali, adik-adik sekalian, menggunakan Excel. Ya, ini misalnya contoh. Ini C1, C2, C3. Saya tanya lagi sekarang. Ini mau mengambil sebuah karyawan Darul Ulum. Siapa yang menentukan bobot ini Darul Ulum? Ismiati. Ada Siska Dewi. Yusuf. Monggo, siapa yang bisa jawab? Pengambilan keputusan, Pak. Ya, Saya, silakan. Pak. Mengambil keputusan. Kalau ini adalah sebuah universitas, siapa kira-kira pengambil keputusan? Rektor. Kalau ini adalah perusahaan, misalnya perusahaan rokok, siapa yang pengambil keputusannya? Direktur. Oke, baik. Jadi sudah paham ya, baru yang kedua, yang ini, nilai ini didapat dari mana? Dari survei. Fauzi. Oke, survei. Pinter, cerdas. Baru dilakukan normalisasinya ini dihitung dengan cara penjumlahkan ini, jadi kriteria ini dibagi jumlah ini. Ya, seperti ini. Jadi nilainya Indra pada kriteria 1 dibagi dengan nilai maksimum pada masing-masing kriteria. Sehingga itu adalah menjadi nilai bobot dari masing-masing tabel normalisasinya ini. Ya, ini tabel normalisasinya dan ini bobot yang diberikan oleh pengambil keputusan harus dikalikan ini kali ini kali ini gitu ya, ini kali ini kali ini, sehingga nilainya adalah P1-nya ini. Ya, berarti P1 ini adalah ini bobot C1 kali C1, bobot C2 kali C2 sampai C4, sehingga diperoleh nilai yang paling tertinggi adalah Roni 0,956. Nah, andai kata saya rubah misalnya dari sini, Roni itu Pak nilainya jelek Pak ketika kita cek gitu. Nilainya 65, terus nilai C-nya ini cuma 70 Pak. Nah, kira-kira siapa yang menang hari ini? Ternyata yang menang hari ini bukan Roni, tetapi yang menang adalah ding 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 ini Ratna. Nah, yang diterima adalah Nah, Oke, saya kirim ya file Excel-nya, silakan dicoba untuk latihan yang tadi, pemilihan tenaga laboratorium sistem informasi. Bisa kira-kira? Silakan kalau ada yang mau tanya, biar tidak terlalu lama dan silakan berlatih. Itu cuman mengganti pengambilan keputusan ya, Pak. Iya. Oh iya, Bapak. Nah, supaya kalian supaya lebih paham, cari beberapa paper tentang penerapan metode SAW itu banyak sekali. Tidak harus ini. Saya kasih contoh ya tadi penerapan metode SAW. Nah, sistem bantuan siswa miskin. Nah, ini Kak.
Nah, ada yang tanya, mohon maaf Pak, izin keluar dulu, ada jadwal untuk kelas B. Oke, cukup kita mata kuliahnya, silakan adik-adik dicek ya. Ini salah satu paper. Ini paper ini berarti karya tugas akhirnya para mahasiswa. Jadi nanti kalian kalau ambil karya akhir, tugas akhir, nanti kalian diminta buat kayak gini juga. Nah, jadi kriterianya itu apa aja di sini? Banyak sekali. Oh, ini penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, nilai kehadiran. Kalau tidak percaya, silahkan Anda selesaikan pakai Excel Anda. Insya Allah hasilnya akan sama. Kayak gini. Nah, jadi hasilnya kayak ini. Ini sudah layak jadi tugas akhir. Cuma kalau kalian harus dibuat dalam bentuk program, jangan Excel saja. Ya, oke, itu aja dulu pengantar kuliah tentang SAW. Minggu depan kita masuk pada metode WP, berikutnya kita masuk pada toksis. Tolong kuasai, jangan melihat kehadiran saja, tetapi pastikan kalian paham. Kalau mata kuliah ini tidak paham, berarti terlalu parah kalian, terlalu parah dalam sisi tidak mau belajar. Nah, karena tidak ada programmingnya sini, hanya penerapan metode dan Anda memahami. Nah, kalau Anda memahami ini, saya yakin, saya jamin Anda sudah bisa lulus dari UIN. Kenapa? Karena metode SPK itu yang penting adalah memahami, bukan bagaimana programnya jadi. Kalau ada yang ambil SPK, maka algoritmanya harus paham, tahapannya harus paham, dan bisa menjelaskan. Nah, kalau kalian berlatih sendiri, insya Allah Anda akan lebih baik. Oke, demikian dulu mata kuliahnya, karena saya juga masih ada di luar. Terima kasih adik-adik sekalian. Yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong diingat, harus dicoba dan diulang sendiri. Ya, yang tidak punya komputer silakan dicoba sendiri gimana caranya. Pastikan kalian memahami dan mengerti. Tidak hanya sekedar hadir, tapi tidak bisa memahami dan mengerti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.